Tidak ada satupun lembaga di negeri ini yang bisa jalan tanpa dukungan dan kepercayaan publik. Nah itu yang harus kita lakukan, membangkitkan kembali gitu loh, bahwa kita ini penting, kita ini sebagai orang biasa, sebagai masyarakat sipil atau civil society atau masyarakat madani itu sangat penting. Semua yang duduk di komisi-komisi itu nggak ada yang punya visi dan tidak ada yang memikirkan perasaan mamanya Joshua, tidak ada yang memikirkan betapa susahnya hidup mereka. Yang dipikirin itu Putri Chandrawati itu. Jadi kalau saya menangis itu bukan hanya menangisi kematian yang mati ponggol Joshua itu, tetapi menangisi betapa seorang ibu bersusah payah menyekolahkan anaknya, ada 4 anaknya. Kemarin saya menemani wisuda di Universitas Terbuka, itu berurai air mata, nggak bisa nggak nangis, satu gedung itu menangis semua. Kita ini ngebayang nggak terima ijazah anaknya udah nggak ada, nggak kebayang ya Bu ya, tidak terbanding dan tidak terkirakan. Tetapi betapa itu menunjukkan bahwa itulah prinsip Marsikola Nasat Timbo Timbona, bersekolah setinggi-tingginya. Akhirnya kan dia menuntut ilmu sampai mati. Lalu belakangan ada yang namanya Kak Seto ribut menghampiri Makobrimob dan mengkhawatirkan anaknya Sambo. Saya punya banyak anak asuh di Citarum loh Pak, Abang. Anak asuh itu mereka stunting, mereka miskin, mereka tidak sekolah, mereka kurang gizi, dan tidak pernah ada satupun dari KPAI atau orang yang menanyakan bagaimana anak Citarum itu bisa hidup dengan sehat saja. Jadi saya pikir ini adalah satu the organized crime. Terima kasih Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan saya mengucapkan terima kasih Bang Marwan, Rahma, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi saya sebetulnya harus cerita dulu bagaimana saya bisa sangat intens terlibat dalam urusan Joshua ini. Pertama kali adalah karena saya memang Boru Huta Barat. Artinya saya dan seluruh Huta Barat yang ada di dunia ini masih satu nenek moyang, darahnya sama. Jadi darah saya dan darah Joshua itu sama. Yang kedua, mamanya Joshua itu Boru Simanjuntak. Maka beliau ini adalah tulangnya yang sangat tinggi kedudukannya dalam keluarga. Pada waktu pertama kali saya melihat berita ini, saya nggak tidur karena saya selalu terngiang-ngiang ratapan mamanya Joshua yang di dalam budaya Batak itu namanya mangandungi, meratapi jenazah sebelum dia dikuburkan. Nah itu adalah awal mula. Abang Kamarudin selalu bilang ini karena perempuan-perempuan pemberani yang ada di Sungai Bahar yang ngotot mau membuka itu, lalu berani memvideokan mereka ya Bang ya. Mereka bikin video, mereka bikin foto. Jadi saya ingin bicara runut ya, kronologisnya bagaimana supaya kita ingat, karena ini dari awal itu memang sudah diacak-acak. Kalau tidak mereka ngotot untuk dibuka peti jenazah itu, maka kita tidak akan berkumpul di sini, ya kan Bang? Karena dikubur seperti banyak peristiwa-peristiwa lain. Makanya saya bilang, tentu saja ini tidak yang pertama, ini kena batunya saja. Karena yang mati Huta Barat, Batak, Kristen, dan ngotot harus dibuka. Iya kan? Seandainya tidak ada budaya mangandungi itu juga nggak akan dibuka. Supaya tahu, supaya kita juga, saya pikir ini kesempatan yang baik. Jadi orang Batak itu sebelum dia masuk ke dalam tanah dikuburkan, dia meratapi mulai dari kandunganku
kau berada di kandunganku begitu lama, lalu kau lahir, ku besarkan, ku sekolahkan, sampai kau merantau, sekarang kau datang, mati kau. Nah itu dibuka, jenazahnya harus dibuka. Karena ngotot. Tadinya kan nggak boleh. Untuk mengunduni itu harus melihat jenazah. Harus diberi ulos. Oh, diberi ulos. Harus diberi ulos, Rahma. Jadi itu ada mangulosi, mangandungi. Lalu kematian dalam orang Batak itu juga ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama itu Joshua itu namanya mati ponggol. Mati ponggol itu artinya dia masih bujangan. Putus huta baratnya, mati putus, betul kata Ito ini, mati putus. Jadi marga itu kan ada nomornya. Saya huta barat nomor 18. Nanti kalau saya ketemu nomor 17 berarti saya panggil Bapak. Kalau ketemu nomor 16 berarti saya panggil Opung. Jadi itu ada urut-urutannya dari generasi pertama. Nah, kenapa menjadi sangat tragis kematian Joshua ini? Bapak Jenderal itu tidak tahu bahwa itu kematian yang sangat menyakitkan bagi orang Batak. Karena putus marganya, belum kawin dia, belum punya anak, belum punya keturunan. Makanya jadi sangat sakit hati, sedih, dan luar biasa hancur hati ibunya. Jadi itu tingkatan yang paling tragis sebetulnya. Tapi saya tidak usah, ada yang kalau mati bayi, kalau mati ada nanti sampai yang paling bagus itu adalah saur matua. Ya Bang ya, artinya orang yang sudah tua lalu anak-anaknya sudah menikah semua. Nah itu ada penegak adat yang dihalang-halangi oleh jenderal yang memberikan perintah supaya tidak buka peti jenazah itu. Hendra Kurniawan. Yes, Hendra Kurniawan. Jadi saya waktu ngomong dengan Komnas HAM, saya tanya, ini Komnas HAM ngapain meriksain CCTV? Kalau namanya Komnas HAM itu adalah memeriksa dari peristiwa ini ada berapa banyak pelanggaran HAM, siapa saja yang melakukannya, dan itu bagaimana mencegahnya supaya tidak terjadi lagi. Oke, tadi saya bicara kronologis ya kan. Jadi dari awal itu bukan hanya kita bicara soal Verdi Sambo ya Bang Abdullah ya, ini tadi menjadi organized crime, karena kalau oknum itu satu atau dua ya kan, kalau 83 itu bukan oknum. 83 itu bisa bikin satu kompi ya kan, satu polda mungkin isinya 83 gitu. Jadi kalau dibicara, kita tidak mengkritisi Polri, kita harus melihat kepada oknum-oknum. Nah, oknum itu ada karena sistem ya kan, karena sistem. Jadi saya ingin mengajak runut kronologis dari awal itu seperti apa, karena bukan hanya sekedar yang sudah dilakukan oleh para perempuan-perempuan pemberani dan kemudian mendapatkan kuasa hukum yang luar biasa beraninya juga. Kalau bukan Kamarudin Simanjuntak, mungkin sudah mundur 7 langkah sebelum maju. Hidup Huta Barat. Ini persaingan antar boru ini. Hidup Simanjuntak. Enggak, ini jadi satu. Saya cerita ke Ito Kamarudin. Tadi menyambut Bang Abdullah. Pada waktu tahun 2001, saya kan ikut mendirikan KPK bersama dengan Kumham pada waktu itu. Ada 3 menterinya. Yang pertama menterinya namanya Yusril Izzamane Mahendra, lalu kemudian yang kedua Baharudin Lopa, ya waktu itu Jaksa Agung, tapi kemudian meninggal di tengah jalan, ya sempat jadi Menteri Kehakiman, lalu terakhir Marsilam Simanjuntak. Jadi saya mengerjakan proyek pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi itu selama 1 tahun. Dananya dari ADB, kita dapat grant $1 juta karena semua orang di parlemen tidak mau keluarkan uang untuk bikin KPK. Jadi kan 1 tahun itu bekerja, saya akhirnya menyerahkan itu bulan Juni 2001. Saya bilang ke Ito Kamarudin, jadi ada Irma Huta Barat, Marsilam Simanjuntak pada waktu itu kebetulan menteri. Kita ke istana menyerahkan itu kepada Gus Dur. Itu adalah pertama kali di mana ditandatangani dan disetujui rancangan KPK itu. Jadi yang menandatangani itu adalah Abdurrahman Wahid. Baru beberapa tahun kemudian terjadi. Itu ada 5 rancangan itu. Salah satu alasan kenapa harus mendirikan KPK pada waktu itu, selain TAP MPRS yang untuk memberantas
KKN, disebut namanya bagi Soeharto dan keluarga, KKN korupsi, kolusi dan nepotisme. Sudah kita nggak dengar lagi ya istilah itu ya, tapi pada waktu tahun 98 itulah namanya. Nah, alasan kenapa mendirikan itu nomor satu karena memang ini mengkonfirmasi apa yang dibilang oleh Abang Abdullah. Menurut CPI, Corruption Perception Index, yang paling tinggi itu adalah aparatur penegak hukum dari tiga serangkai itu, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Karena tiga-tiganya pada waktu itu menjadi alat dari oligarki pada waktu zaman Soeharto, maka harus dihentikan. Harus dibuat satu lembaga yang bersih, yang baru, yang dipercaya oleh publik untuk membersihkan tiga ini. Jadi harus satu-satu. Kita belajar dari Hong Kong karena pada waktu itu yang menjadi ketuanya adalah Burton D'Esperville. Dia adalah komisioner Scotland Yard yang mendirikan ICAC Hong Kong, lalu di Australia, di Singapura, dan beberapa di negara Commonwealth, termasuk yang di Indonesia. Jadi usulan pertama adalah bagaimana memberantas korupsi di kepolisian. 1973 kepolisian di Hong Kong itu sama buruknya dan sama busuknya dengan kepolisian kita. Lebih parah lagi, itu sampai pimpinan kepolisiannya itu dikejar sampai ke Amerika Selatan karena korupsi. Tapi ditunjukin bahwa yang namanya jenderal juga bisa dihukum. Jadi tidak ada impunitas. Itu kan yang kita khawatirkan ya kan. Ini kan sepertinya Polri ini impunitas. Saya menggarisbawahi yang dikatakan oleh Bang Kamarudin dan Bang Abdullah tadi. Kalau impunitas ini kemudian terjadi, maka orang akan hilang kepercayaan ya kan Bang. Ada laporan tidak ditanggapi. Sementara dalam menghadapi korupsi itu ada tiga hal. Kalau di Batak tuh ada Dalihan Natolu. Di dalam korupsi ini ada tiga pilar yang sama pentingnya. Yang nomor satu adalah penegakan hukum, nomor dua itu adalah prevention, perbaikan sistem, yang ketiga itu adalah pendidikan publik. Tiga-tiganya sama pentingnya. Kalau kita bicara soal kita ganti Kapolri, kita ganti Kapolda, kita ganti kepala Bulog, kita ganti Dirut Pertamina, penggantinya korupsi nggak? Korupsi juga. Kenapa? Karena sistemnya memungkinkan mereka untuk korupsi. Yes, makanya kita ini bicara ini, tadi saya lihat di TV, saya sedih sekali melihat anggota DPR bicara seperti bicara kepada anak kecil. Tidak ada visi bahwa kita ini harus perbaiki sistem. Kenapa? Kalau kita mati, anak cucu kita itu terjamin oleh sistem, bukan oleh manusianya. Nggak penting siapa Kapolri, siapa ketua KPK. Tapi sistemnya itu harus jalan. Tadi Abang bilang harus ada pengawasan, harus ada unsur masyarakat. Saya ini bicara sebagai wakil dari civil society. Ya kan, lalu tiba-tiba jadi viral lah itu karena mungkin masyarakat sudah kelar, kesabarannya sudah habis ya kan. Saya ini selama 7 tahun kerjanya mengurusi Citarum dan Cisanti saja. Maka ketika mengurusi Huta Barat itu sebetulnya seperti hal yang saya lakukan 22 tahun yang lalu, yang harusnya saya sudah pensiun dan dilanjutkan oleh Rahman dan oleh generasi-generasi yang lain. Waktu saya pertama kali punya talk show politik yang pertama namanya Today's Dialogue, Rahma masih junior saya. Saya paling tua memangnya, sayang ya, kamu bersama Nacho. Dan sekarang saya udah tua, akhirnya kita duduk satu bangku Sama-sama lagi. tua sekarang. Artinya gini, masyarakat itu merupakan, civil society merupakan hal yang paling penting. KPK tuh nggak bisa kerja kalau nggak ada laporan. Polisi nggak bisa. Tidak ada satupun lembaga di negeri ini yang bisa jalan tanpa dukungan dan kepercayaan publik. Nah itu yang harus kita lakukan, membangkitkan kembali gitu loh, bahwa kita ini penting. Kita ini sebagai orang biasa, sebagai masyarakat sipil atau civil society atau masyarakat madani itu sangat penting. Semua yang duduk di komisi-komisi itu nggak ada yang punya visi dan tidak ada yang memikirkan perasaan mamanya Joshua, tidak ada yang memikirkan betapa susahnya hidup mereka. Yang dipikirin itu Putri Chandrawati itu. Mamanya Joshua itu gajinya itu 600.000 abang.
Itu 3 bulan sekali digajinya. Jadi kalau saya menangis itu bukan hanya menangisi kematian yang mati Ponggol Joshua itu, tetapi menangisi betapa seorang ibu bersusah payah menyekolahkan anaknya, ada 4 anaknya. Kemarin saya menemani wisuda di Universitas Terbuka, itu berurai air mata, nggak bisa nggak nangis. Satu gedung itu menangis semua. Kita ini ngebayang nggak terima ijazah anaknya udah nggak ada. Nggak kebayang ya Bu ya. Tidak terbanding dan tidak terkirakan. Tetapi betapa itu menunjukkan bahwa itulah prinsip Marsikola Nasatimbo Timbona. Bersekolah setinggi-tingginya. Akhirnya kan dia menuntut ilmu sampai mati. Dan luar biasanya bapaknya ketika ditanya, Bapak menyesal nggak anaknya masuk polisi? Oh tidak. Karena itu cita-citanya. Karena itu kebanggaan saya. Ya kan? Pahlawan bagi keluarganya, pahlawan bagi kita semua. Wartawan bagi Indonesia. Kan abang itu menganjurkan pada waktu 17 Agustus, tapi saya pikir ginilah. Yang namanya pahlawan itu kan yang dekat di hati, ya kan? Ya, Joshua ini akan diingat oleh berketurunan-keturunan lama sekali. Nanti orang Batak nih bercerita, nih saya cerita sama anak saya, nanti cerita lagi ke Pahopunya, cerita lagi sampai 100 tahun akan diingat. Jangan kau jadi seperti Sambo ya nak. Lalu sekarang ada yang protes, bagaimana dengan anak-anaknya? Aristoteles mengatakan bahwa warisan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita adalah nama baik. Maka ketika kamu mau mewarisi uang triliunan, rumah yang besar, mobil-mobil mewah, wariskanlah itu tanpa nama baik. Dan jangan komplain kalau anaknya dibully, karena itu pilihan. Ketika kita memilih untuk mewariskan nama baik, maka kita tidak perlu naik Lexus sampai 4 dan punya uang triliunan dong. Menurut saya orang kalau punya uang 1 triliun aja udah gak manusiawi. Tapi itu menjadi biasa. Saya mau bicara satu lagi ya, dari sisi bagaimana ketika tanggal 8 Juli kematian Joshua, lalu tanggal 8 Juli malam mengadu kepada penasehat ahli Kapolri yang namanya Fahmi Alamsyah, yang kemudian membuat senario, lalu senario itu dan narasi itu dinyanyikan beramai-ramai, ya kan? Tanggal 13 Juli itu ada rapat di Polda Metro Jaya. Kalau kau bunuh orang tanggal 8, 5 hari kemudian tiba-tiba bikin rapat di Polda, mungkin gak sih? It doesn't make sense. Jadi bukan hanya korupsi uang atau korupsi power saja, tetapi ini institusinya juga dikorup tadi yang menggarisbawahi yang dibilang oleh Bang Abdullah ya. Ini yang terakhir. Ketika dia tanggal 13 Juli itu mengundang, itu pelecehan terhadap seluruh institusi kepolisian yang dipakai untuk rapat. Oke, kita tanya dulu yang diundang siapa? Nomor 1, LPSK. Nomor 2, Komnas HAM. Nomor 3, Komnas Perempuan. Nomor 4, Kompolnas. Nomor 5, LPAI. Diundang oleh Sambo. LPSK itu diberi amplop. Tebalnya 1 cm. Amplop coklat. Saya nggak tahu isinya Presiden Amerika yang sudah mati atau Presiden Soekarno ya kan. Apapun itu adalah gratifikasi suap yang dilakukan terang-terangan tanpa tedeng aling-aling. Depan semua orang. Itu terjadi, kemarin saya bicara di TV One dengan Ibu Susi dari LPSK. Ya betul. Kan kita nih teman-teman dari civil society, dari wartawan bingung. Ketika Putri Chandrawati minta perlindungan dari LPSK, Bang Kamarudin tanya, berlindung dari siapa? Sudah matinya yang difitnah itu. Tahu nggak berlindung dari apa? Minta perlindungan dari pemberitaan media yang kemungkinan menyerang. Saya bilang, loh, ini melecehkan, ini kan lembaga negara, dibayar kalian itu untuk melindungi saksi korban, bukan untuk melindungi dari pemberitaan-pemberitaan yang negatif. Jadi uang itu diberikan agar supaya tidak ada pemberitaan yang negatif mengenai Putri Sambo.
Itu emang bisa? Saya nggak tahu. Mungkin ada media mainstream atau siapa yang bisa tolong ya, saya kasih amplop nih, jangan tulis yang jelek-jelek tentang saya ya. Gitu. Tulis bahwa saya cantik jelita, saya baik hati, bahwa saya ini Sebenarnya minggu Saya ini baik sama semua beberapa orang. hari pertama itu pemberitaan media sudah agak memang berbau pelecehan saja begitu kan, nggak mengkritisi. Iya betul. Netizen yang mengarahkan kemudian untuk mengkritisi kan. Iya, ada beliau ini juga yang teriak-teriak bahwa ini bukan tembak menembak, ini adalah pembunuhan berencana. Jadi itu saya bicara kronologis. Nah, pertanyaan saya adalah ketika LPSK diberikan amplop, apakah komisi-komisi yang lain ini tidak? Yang tidak melapor, tidak mengembalikan, tidak melapor, dan kita tidak diberitahu. Mungkin nggak Bang? Ini lagi rapat gini saya kasih aqua untuk Abang, tapi yang 4 di sisi kiri dan kanan tidak diberi. Nggak dapat goodie bag ya? Yes, nggak dapat goodie bag. Jadi pertanyaannya itu kan seolah, saya selalu bilang kita ini seolah-olah rakyat Indonesia ini dianggap seperti kera. Karena apa-apa itu harus betul-betul ada bukti yang bukan pisang. Harus wah belum tentu gitu kan, jawabannya belum tentu. Mungkin cuma LPSK saja yang dibelikan, yang lain tidak. Kan itu nggak masuk akal. It's not logical. Jadi yang diajukan itu bertentangan dengan logis kita. Kalau saya pikir kalau ada satu yang diberikan maka semua diberikan. Lalu belakangan ada yang namanya Kak Seto ribut menghampiri Makobrimob dan mengkhawatirkan anaknya Sambo. Ya kan? Saya punya banyak anak asuh di Citarum loh Pak, Abang. Anak asuh itu mereka stunting, mereka miskin, mereka tidak sekolah, mereka kurang gizi, dan tidak pernah ada satupun dari KPAI atau orang yang menanyakan bagaimana anak Citarum itu bisa hidup dengan sehat saja. Jadi saya pikir ini adalah satu the organized crime, bahwa corruption itu saya sepakat tadi dengan beliau-beliau berdua ini, kita juga harus mengawasinya. Dan yang namanya ini seperti Trinity jadinya, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman itu tidak bisa dilepaskan. Iya kan, kalau kita lolos dari kepolisian, kan Abang Kamarudin dan rekan-rekan ini selalu berteriak, ini jangan sampai jadi pengadilan sesat, karena konstruksinya sesat. Iya kan, pertama tidak bisa, kedua tidak bisa, sekarang kita jelas. Ini ada tersangka, ada 83 orang, makanya ini bukan oknum lagi, ini gerombolan. Lalu soal Satgas Merah Putih yang mesti harus tuntas. Bagaimana bisa rapat di Polda Metro Jaya, emangnya itu kantor untuk pembunuh, mengundang seluruh lembaga negara dan memberikan perintah kepada mereka untuk melindungi keluarganya dan istrinya. Saya pikir itu tidak adil untuk kita, bangsa Indonesia. Saya pikir itu dari situ kita bisa belajar bagaimana supaya runut melihat kronologisnya dan melihat bagaimana kaitannya dengan tiap-tiap lembaga-lembaga itu, dan juga kepada wakil-wakil kita terhormat yang sekarang sedang bersidang di parlemen. Karena sebetulnya kita adalah pemilik kedaulatan yang tertinggi. Saya selalu tepuk percaya. tangan untuk Bu Irma. Vox Populi, Vox Dei. Huta Barat. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma.